Sri Deliana Ndatolo dengan NIM D034-1005. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan bisnis harus direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Penyelesaian pembangunan bisnis yang tidak sesuai dengan jadwal akan menyebabkan pembengkakan biaya dan dapat menyebabkan gangguan pada pemasaran karena gagalnya pencapaian target waktu berproduksi. Kegiatan perencanaan pembangunan bisnis juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Tenaga kerja pada suatu bisnis memegang peranan yang sangat penting, baik pada bisnis yang padat teknologi maupun bisnis yang padat tenaga kerja. Perbedaannya adalah pada bisnis yang padat teknologi, proporsi tenaga kerja terampil lebih besar dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Sedangkan pada bisnis yang padat tenaga kerja, proporsi tenaga kerja terampil lebih kecil dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Selanjutnya ada tujuan. Secara spesifik, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama, menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Dan yang ketiga, menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Yang keempat, menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Selanjutnya, menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis. Next, ada menganalisis struktur organisasi yang cocok untuk menjalankan bisnis, menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk perencanaan penjadwalan proyek. Yang pertama ada bagan. Bagan pertama dikembangkan oleh Henry Laurent Gann. Bagan dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan lama waktu untuk setiap kegiatan. Meskipun bagan hanya dapat memberikan informasi yang sedikit tentang perencanaan bisnis, tetapi teknik ini masih sangat banyak digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, PERT atau Program Evaluation and Review Technique. PERT adalah diperkenalkan pertama kali oleh Booz Allen Hamilton. PERT muncul untuk mengurangi keterbatasan yang ada pada bagan. Pada prinsipnya, PERT adalah teknik penjadwalan suatu proyek dengan cara membagi proyek atau kegiatan induk menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan menyusunnya menjadi jalur kerja yang logis sehingga jangka waktu dan biaya pengerjaan program dapat dioptimalkan. Pada teknik PERT, peristiwa event digambarkan dalam bentuk lingkaran, sedangkan aktivitas atau kegiatan digambarkan dalam bentuk tanda panah yang menghubungkan dua buah lingkaran. Yang ketiga, CPM atau Crystal Path Method. CPM adalah singkatan dari Crystal Path Method atau metode jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur terlambat antara titik dimulai sampai dengan titik penyelesaian proyek. Perbedaan antara metode PERT dengan CPM terletak pada faktor penekanannya. PERT lebih menekankan faktor waktu, sedangkan CPM lebih menekankan faktor biayanya. Selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan yang berkaitan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan. Analisis jabatan akan berusaha menganalisis seluk-beluk pekerjaan. Analisis ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan berikut. Yang pertama ada pekerjaan apa saja yang harus dilakukan.
bagaimana menjalankan pekerjaan. Yang ketiga, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Yang keempat, hasil apa yang diperoleh dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Selanjutnya ada deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan uraian tentang tugas, kewajiban suatu jabatan venir. Dengan adanya deskripsi jabatan, pembaca diharapkan mengetahui seluk-beluk pekerjaan, mulai dari fungsi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, pengawasan diberikan dan diterima, hubungan dengan jabatan-jabatan lain, bahan dan alat yang akan digunakan, kondisi kerja, penjelasan istilah dalam pekerjaan, dan keterangan tambahan yang diperlukan. Deskripsi jabatan semestinya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jabatan. Yang kedua, ringkasan jabatan. Yang ketiga, tugas yang harus dilaksanakan. Yang keempat, pengawasan yang diberikan dan diterima. Yang kelima, hubungan dengan jabatan-jabatan lain. Yang keenam, bahan-bahan dan alat dan mesin yang digunakan. Yang ketujuh, kondisi kerja. Yang kedelapan, penjelasan istilah-istilah yang tidak lazim. Dan yang terakhir, komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Setelah deskripsi pekerjaan dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Untuk dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam deskripsi jabatan, diperlukan orang yang cocok atau mampu melaksanakan segala tugas dan kewajiban sesuai dengan deskripsi jabatannya. Proses penentuan kriteria orang-orang yang dapat memangku jabatan disebut dengan spesifikasi jabatan. Nah, spesifikasi jabatan adalah penentuan syarat-syarat minimum yang dapat diterima agar seseorang dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Contoh spesifikasi jabatan untuk seseorang teller pada sebuah bank pengkreditan rakyat atau BPR adalah sebagai berikut. Nah, cara-cara yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah dengan yang pertama, metode workforce analysis atau WFA. Workforce analysis atau WFA diperoleh dengan menghitung workload analysis. Metode ini pada umumnya digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja pada bagian operasional, di mana satuan hasil pekerjaannya mudah diukur. Sedangkan untuk pekerjaan seseorang mandor, supervisi, dan staf, metode ini sulit digunakan karena satuan hasil yang kerjanya sulit diukur. Yang kedua, metode antrian. Metode antrian merupakan metode penentuan jumlah karyawan yang optimal dengan berdasarkan pada teori antrian. Dasar pemikiran teori ini adalah jika jumlah karyawan terlalu banyak, maka akan terjadi pengangguran karyawan sehingga akan menimbulkan pemborosan sebaliknya. Sebaliknya, jika jumlah karyawan terlalu sedikit, maka akan terjadi antrean yang panjang sehingga optimalisasi profit tidak akan tercapai. Metode ini cocok digunakan untuk beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Selanjutnya ada rekrutmen karyawan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menarik calon karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui iklan. Nah, penarikan karyawan melalui iklan dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. Contoh dari media cetak berupa surat kabar atau koran, majalah, leaflet. Sedangkan media elektronik berupa televisi, radio maupun internet. Yang kedua, kantor penempatan tenaga kerja. Kantor penempatan tenaga kerja dapat merupakan kantor penempatan tenaga kerja pemerintah, departemen tenaga kerja atau Dipnaker, maupun kantor penempatan tenaga kerja swasta. Selanjutnya, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja. Nah, cara ini dilakukan dengan caranya karyawan yang sudah bekerja memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk dapat bekerja pada perusahaan tersebut. Kelebihan pada metode ini adalah tingkat kepercayaan yang tinggi karena sebelum memberikan rekomendasi,
karyawan pasti sudah melakukan pertimbangan tertentu, karena jika karyawan yang direkomendasi bekerja secara asal-asalan, maka karyawan yang merekomendasi akan ikut menerima beban. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Nah, perusahaan dapat menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan spesifikasi karyawan yang dibutuhkan. Pada umumnya, metode ini dilakukan untuk merekrut tenaga kerja terampil. Selanjutnya, lamaran yang masuk secara kebetulan meskipun perusahaan belum atau tidak membuka lowongan pekerjaan secara terbuka. Seringkali ada lamaran pekerjaan yang masuk ke perusahaan. Pada saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan dapat membuka kembali lamaran yang masuk dan memanggil pelamar yang sesuai dengan spesifikasi jabatan. Selanjutnya, nepotisme. Nepotisme merupakan pemberian kesempatan pada sanak saudara atau family untuk ikut bergabung dengan perusahaan. Nah, metode ini memiliki kelebihan, yaitu karyawan baru biasanya lebih dapat dipercaya meskipun seringkali belum tentu cukup mampu untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya, leasing. Leasing dilakukan dengan cara mengontrak tenaga kerja dalam jangka pendek. Nah, metode ini cocok jika pekerjaan berfluktuasi. Misalnya ada pesanan yang cukup besar sehingga perlu menambah tenaga kerja dalam jangka pendek. Selanjutnya, serikat buruh. Serikat buruh yang sudah baik dapat memberikan informasi tentang tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasinya masing-masing, sehingga serikat buruh dapat menjadi sumber pengadaan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan pekerjaan yang sama. Struktur demikian cocok diterapkan pada organisasi yang masih kecil, sumber daya terbatas, dan lini produk yang dihasilkan tidak banyak. Yang kedua, struktur organisasi produk. Struktur organisasi produk merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Pada struktur organisasi ini, individu-individu yang memproduksi atau memasarkan produk yang sama dikelompokkan menjadi satu. Yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk. Pada struktur ini, seseorang dalam organisasi memiliki. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Struktur organisasi matriks atau struktur organisasi matriks ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk. Pada struktur organisasi ini, seseorang dalam organisasi memiliki dua posisi, baik posisi pada fungsi maupun posisi pada produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Struktur organisasi matriks cocok untuk organisasi yang kompleks.